Pergaulan karib itu dibuktikan oleh Pastor Andi Simon lewat komitmen yang tidak ada lagi tawar-menawar. Jam 1 sampai jam 3 bersekutu dengan Bapa. Seandainya ada 10 orang saja yang memiliki konsep yang sama dan mengerti kebenaran dan menjalankannya, artinya begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus di jalan-jalan, di rumah sakit, di penjara-penjara, dimanapun orang akan melihat manakah perbedaan orang benar dan orang yang hanya pintar ngomong benar. Karena orang yang benar dilihat dari hidup, buah, dan otoritas surga menyertai dia, apa tidak? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa kiranya masing-masing kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang menarik berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon. Saya beri judul Merinding Nasihat Telak Pastor Andi Simon kepada para pengkritik, pahami konsep doa secara benar. Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang dari pendeta atau hamba Tuhan yang suka mengikuti live streaming yang dibawakan oleh hambanya Pastor Andi Simon setiap jam 4 pagi. Saya banyak mendapatkan mutiara kebenaran oleh karena yang disampaikan bukan sekedar konsep, teori, gagasan, doktrin, ajaran, tetapi yang lebih dalam lagi adalah seperti perkataan beliau, membagikan kehidupan Yesus kepada banyak orang. Tentunya kehidupan Yesus yang dibagikan kepada banyak orang sudah terlebih dahulu dialami oleh beliau secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menyalahpahami, salah mengerti tentang kehadiran dari pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Banyak yang mengkritik, bahkan sudah ada yang mengarah kepada memfitnah. Ini sesuatu hal yang miris. Pertanyaan saya, kenapa bisa demikian? Sudahkah langsung bertatap muka dengan hambanya Pastor Andi Simon, berdiskusi, menyampaikan opini dan pendapat secara langsung? Atau hanya sekedar supaya berbeda dari orang lain? Kalau hanya maksud dan tujuan supaya berbeda dari orang lain, saya pikir itu merupakan argumentasi atau alasan yang sangat dangkal. Terus terang, unggahan video dari Pastor Andi Simon yang terbaru, yang judulnya ada berkaitan dengan bagaimana Pastor Andi Simon melayani preman. Sebelum beliau melayani, beliau menyampaikan dulu pesan-pesan penting dan praktis berkaitan dengan doa. Kenapa beliau merasa urgent, penting, sifatnya mendesak menyampaikan hal itu? Oleh karena banyak yang menyalahpahami apa yang dilakukan. Masa berdoanya seperti orang Farisi di pinggir jalan? Berdoa itu kan tutup pintu kamar, kunci, baru berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya pikir argumentasi seperti itu dangkal, sempit, dan keliru. Dan hambanya Pastor Andi Simon sudah menjelaskan bahwa beliau sudah membayar harga terlebih dahulu dengan pertama-tama membangun mezbah, membangun hubungan dengan Tuhan jam 1 sampai jam 3 pagi. Ini luar biasa. Jam 1 sampai jam 3 pagi itu adalah saat-saat di mana paling enak, paling indah untuk beristirahat, untuk tidur. Tapi beliau yang
ingin dengar-dengaran dengan Tuhan, yang ingin tahu apa isi hati Tuhan, dan kemana arah kegerakan Tuhan, Pastor Randy Simon membangun relasi hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang nyinyir berkata, masa model doanya begitu? In Jesus name, di dalam nama Yesus. Saudaraku, bukan saatnya lagi untuk berdoa seperti itu. Berdoa, ya Bapak, ya Tuhan, begini. Bukan, itu doa secara pribadi. Apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Randy Simon di lapangan, itu sudah berkaitan dengan bagaimana menyampaikan amanat agung, bagaimana menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil, dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan seperti janji firman Tuhan. Ada tanda-tanda yang menyertainya. Di mana salahnya? Bapak Ibu Saudara, untuk lebih jelasnya, saya sampai merinding menyaksikan dan mendengarkan ulasan beliau yang begitu singkat, padat, dan praktis berkaitan dengan konsep doa yang baik dan benar. Mari kita saksikan dan dengarkan dulu pernyataan beliau berikut ini. Pastor mau share sedikit, saya harap Anda bisa memahami hal ini, karena terus terang masih banyak orang yang confused di hal ini. Berdoa itu membangun mesbah dengan Tuhan, sebuah hubungan relationship, fellowship, personality, you and God Father in heaven. Ya, Yesus berkata, kalau kamu bersekutu di dalam doa, membangun mesbah, doa pribadimu, masuk kamarmu, tutup pintunya, lalu berdoalah kepada Bapamu di surga. Tuhan tidak menghendaki kita doa bertele-tele. Maksudnya doa pribadi kita bawa ke pinggir jalan, lalu sok pamer-pamer bahwa Anda pintar berdoa. Tuhan tidak menghendaki. Namun kita membedakan di sini bahwa mendemonstrasikan, mengalirkan, menyatakan, mendeklar kuasa Tuhan, itu adalah sebuah amanat agung. Jadi ketika pastor ke jalan-jalan, seandainya ada yang masih bingung, kok pastor doanya seperti orang-orang Farisi di tengah jalan, Anda bedakan berdoa pribadi dengan Tuhan dengan mendemonstrasikan kasih Yesus di depan mata orang banyak. Nah, hal-hal yang sudah pastor lakukan di dalam hampir 1000 video, itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sehingga tadi preman, sakit penyakit, diganggu roh jahat itu, ingat baik-baik, kita ini hamba, dan Yesus adalah Raja, Tuhan kita. Tuhan kita sudah memberi kita kuasa, sudah diberikan kepada kita, Anda dan saya. Kuasa ini kita pergunakan untuk melayani sesama yang terikat, yang sakit, dan seterusnya. Jadi mungkin kita budaya-budaya ya yang terlalu supaya kelihatan punya kasih, hormat. Ketika kita mengusir setan, tanpa sadar tanda kutip, kita perintah Tuhan. Ayo, kita seringkah begini, kita doa pelepasan, kita berkata, Tuhan Yesus, jamah dia. Nah, jangan lupa posisi kita hamba, kita yang diutus, kita yang sudah diberi tugas amanat agung. Kita kadang-kadang tidak mau kelihatan sok, tapi kita salah. Ada orang sakit atau ada orang dirasa jahat, berkata, Tuhan Yesus, jamah dia. Tanpa sadar, Anda sedang berkata, Anda Tuhan dan Yesus hamba. Yang diutus kita. Maka ketika kita melihat orang sakit, hati ada compassion, belas kasihan, kita mendoakan, mengalirkan, menyatakan kemenangan kepada orang lemah yang sakit atas kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kuasa itu ada di mulutmu, ada di tanganmu, ada di hidupmu.
tinggal Anda menyatakan, mendoakan, mendeklar, mendemonstrasikan. Jadi, Pastor harap banget penjelasan praktis ini membuka mata seluruh orang percaya. Seandainya ada 10 orang saja yang memiliki konsep yang sama dan mengerti kebenaran dan menjalankannya, artinya begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus di jalan-jalan, di rumah sakit, di penjara-penjara, dimanapun, di tempat tergelap sekalipun, pekerjaan Roh Kudus akan luar biasa. Konsep doa Anda pahami dengan baik dan menyatakan kuasa Tuhan. Hari-hari hidupku setelah saya mesbah pagi jam 1 sampai jam 3 subuh, lalu masuk live jam 4 subuh. Setelah itu saya mulai melayani. Live itu pun juga sebenarnya bagian dari pelayanan, karena doa pribadi itu tidak kelihatan antara you and God. Apakah Anda bisa mengikuti hal ini? Pastor doakannya. Ketika Anda menerima hal ini sebagai kebenaran, Anda menghidupinya, Anda akan melihat bahwa amanat agung Yesus Kristus, tanda-tanda itu akan menyertai Anda. Dan orang akan melihat manakah perbedaan orang benar dan orang yang hanya pintar ngomong benar. Karena orang yang benar dilihat dari hidup, buah, dan otoritas surga menyertai dia, apa tidak? Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, mendengarkan ulasan yang begitu menyentuh, pernyataan yang begitu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Apalagi ketika beliau berkata, kalau ada 10 orang yang punya konsep seperti ini, betapa dahsyat dan luar biasa pekerjaan Tuhan akan tersebar kemana-mana, dan kuasa mujizat Yesus akan makin tersiar kemana-mana. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita simak, perhatikan secara serius dan sungguh-sungguh nasihat dari hambanya ini. Kalau saudara dan saya, kalau kita belum memiliki pengalaman seperti ini, jangan justru kita yang hanya mungkin tahu teori, konsep, doktrin, ajaran, tapi miskin pengalaman akan apa yang kita tahu, mengerti, dan pahami. Jangan kita justru menyudutkan orang lain, memfitnah orang lain, mengkritik habis-habisan orang lain, padahal kita yang dangkal dalam konteks relasi hubungan yang intim, karib, dekat dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saya tunjuk Bapak Ibu Saudara sekarang ini, saya tunjuk ini. Satu jari telunjuk saya mengarah kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, ibu jari saya mengarah ke bawah, bukan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi 3 jari ini mengarah ke saya. Artinya, ketika kita suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, ketika kita suka menyimpulkan orang lain itu sesat, tanpa dasar yang akurat, oleh karena kemiskinan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan, maka sesungguhnya berbalik penghakiman atau fitnahan itu kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, jangan terlalu banyak kita merecoki seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, dan menyatakan sekaligus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bukankah sudah begitu telak apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa seringkali kita ini secara sengaja tidak sengaja menjadi bos dan Tuhan menjadi hamba kita dengan konsep doa, tradisi, rutinitas yang kita lakukan dan kerjakan. Dan bisa dikategorikan lama-lama nanti menjadi doa yang hampa, tanpa otoritas, tanpa kuasa. Karena apa? Tuhan, sembuhkan dia. Siapa kita ini? Saya sangat ditempelak dengan pernyataan itu. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang harus kita kagumi, hormati, kita takjub kepadanya, dan kita sebagai hamba dulos Buddha. Tapi jangan lupa, sekalipun kita ini hamba, adalah hamba Tuhan. Jangan merasa rendah kalau kita disebut hamba Tuhan. Bapak Saudara tahu presiden
Tahu menteri? Presiden itu tuannya. Menteri itu hambanya, pembantu presiden. Apakah menteri pembantu presiden jadi hina? Oh tidak, sangat dihormati juga. Tapi konteks seorang menteri misalnya, tidak mungkin dia mengatur presiden. Memberikan usul masukan boleh. Tapi kalau untuk mengambil keputusan, harus presiden yang ikut ke menteri. Atau presiden diperintah oleh menteri. Udah kebalik-kebalik dunia ini, tidak seperti itu. Itu contoh praktis sederhana. Demikian juga dengan kita kepada Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Pastor Andi Simon. Jangan kita perintah-perintah Tuhan, jangan kita atur-atur Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa kuasa itu telah diberikan kepada kita. Kuasa sebagai anak Allah, kuasa Roh Kudus-Nya sudah ada bersama dengan kita. Bukankah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan jelas berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 sudah jelas. Pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya dialami oleh para rasul, murid-murid saat itu. Tidak, tapi kepada saudara dan saya itu janji Tuhan. Kuasa itu sudah ada pada kita. Jadi kalau kita bergerak, kalau kita bertindak, kalau kita berjalan, kalau kita melakukan tugas tanggung jawab yang mulia, agung yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa itu. Dan dengan kuasa itulah kita bisa untuk demonstrasikan, disaksikan oleh orang lain. Bukan tujuannya untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan untuk membesarkan, bahkan mengangkat, menyombongkan diri kita. Bukan. Saya ulangi sekali lagi ayat favorit dari Pastor Andi Simon. Saya yakin, saya percaya beliau setuju karena beliau sering mengutip ini. Di dalam Galatia pasal 1. Saya baca dulu untuk kita. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini ayat favorit beliau. Beliau sebagai hamba Tuhan Yesus, dia mencari perkenanan Tuhan Yesus. Beliau sebagai hamba Kristus, beliau selalu berjuang, berkomitmen, berjanji dalam hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Kalau pada akhirnya beliau berkenan kepada manusia, oleh karena pertama-tama dan yang utama beliau sudah terlebih dahulu berkenan kepada Tuhan. Memang apa salahnya? Supaya engkau dihormati di hadapan Allah dan manusia. Itu janji firman Tuhan. Dipromosikan, ditinggikan, dibesarkan oleh Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Ini perlu untuk menjadi perenungan bagi kita, Bapak Saudara. Mari pada kesempatan ini jangan kita terlalu banyak ngoceh, mengkritik, memfitnah orang lain. Padahal orang lain sudah kemana-mana melayani. Kita hanya tinggal kritik, nyinyir. Tidak ada yang kita buat. Saya mau tanya kepada seluruh pengkritik Pastor Andi Simon. Apa yang sudah kau buat bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan? Jangan-jangan hanya seperti ahli Taurat orang Farisi, mencari-cari kelemahan, mencari-cari kekurangan Yesus. Mereka yang punya motivasi salah untuk datang kepada Yesus, yaitu mencari-cari kelemahannya, menjebak, mencobai, dan seterusnya, tidak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mari kita meneladani tokoh-tokoh yang memberi inspirasi. Sekalipun tidak sempurna, memang tidak sempurna. Pastor Andi Simon pun di dalam videonya, lihat nanti itu, yang beliau katakan sudah 1000 lebih videonya. Beliau selalu berkata, aku belum sempurna.
Dan semua yang kukerjakan itu atas kasih karunia Tuhan. Apalagi di atasnya itu. Saudara dikasih Tuhan. Janganlah tugas kita hanya nyinyir, mengkritik, menyudutkan, memfitnah, merendahkan, menyalahpahami. Jangan, saudaraku. Mari kita justru mendoakan supaya hati, pikiran, perkataan, perbuatan dari Pastor Andi Simon tetap dalam kendali Tuhan. Itu doa kita. Kalau tidak berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini bisa jadi gawat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena beliau sudah dikenal di mana-mana sekarang. Jangan sampai nanti pertama-tama perjuangannya mengandalkan Tuhan, tapi akhirnya apa? Segenap diri tanpa Allah. Tapi mari kita doakan supaya beliau tetap dalam proteksi, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kita doakan supaya seluruh timnya bisa bekerja sama dengan baik, punya motivasi dan komitmen pengabdian yang sama dengan hambanya Pastor Andi Simon. Itu kita doakan supaya terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan katakan, kok gaya doanya begitu? Itu bukan doa pribadi, itu doa demonstrasi kuasa Tuhan yang mana sebelumnya sudah dibekali dulu. Ibarat handphone, contoh praktisnya ini ya, sudah habis baterainya, diisi baterainya, setelah sudah diisi penuh, siap pakai itu handphone. Demikian juga dengan kita semua. Ketika kita sudah punya kedekatan dengan Tuhan, ketika kita sudah punya persekutuan yang indah, karib dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menyatakan rahasianya, perjanjiannya, dan kita akhirnya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan, dan itu pasti berhasil, tidak mungkin gagal. Itu sebabnya Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pergaulan karib itu dibuktikan oleh Pastor Andi Simon lewat komitmen yang tidak ada lagi tawar-menawar. Jam 1 sampai jam 3 bersekutu dengan Bapa, membangun mesbah hubungan dengan Bapa secara pribadi. Sudahkah kita melakukan hal itu? Apalagi yang suka mengkritik, jangan-jangan makan pun tidak berdoa. Apalagi membangun hubungan relasi secara indah, intim, mesra dengan Tuhan. Saudara, saya kasih tahu di akhir kata ini, siapapun kita yang sudah siapkan diri, rela bayar harga terlebih dahulu, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memuliakan kita, membesarkan, mengangkat dan meninggikan kita. Tapi bukan berarti kita yang jadi besar kepala, tidak. Yohanes 3:30 berkata, biarlah Kristus makin bertambah-tambah dan aku makin kecil atau berkurang. Smith Wigglesworth, seorang penginjil yang sangat terkenal di zamannya, beliau berkata begini, segenap diri tanpa Allah, berkurang diri bertambah Allah, tanpa diri segenap Allah. Artinya, kalau segenap diri kita mengatur hidup kita, keegoan, keakuan kita yang bertata, berkuasa di hidup kita, maka tidak ada Allah mengatur hidup kita. Tapi kalau kita sudah mulai belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Allah akan berpengaruh dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah masuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya apa? Tanpa diri, tanpa keegoan, tanpa keakuan, karena sudah total hidupnya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti pakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, karena demonstrasi kuasa Tuhan pasti terjadi di dalamnya. Akhir kata dari seluruh ulasan ini, Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.